Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masih dalam kitab zakat, bab tentang i'ta'il mu'allafati qulubahum 'alal Islam wa tasabbur man qawiya imanuhu. Itu bab tentang memberi atau pemberian kepada orang yang diharapkan atau untuk melunakkan hati seorang ke dalam Islam dan memberikan kesabaran kepada orang yang kuat imannya. Bagian terakhir dari hadis dari bab ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis ini sebenarnya punya kaitan dengan bab setelahnya. Di mana dalam hadis ini, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Lamma kana yauma Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah, fa'ata al-Aqra' ibn Habis mi'atan minal ibil, wa a'ta Uyainah mithla dhalika, wa a'ta unasan min ashrafil Arab, wa atharahum yawma idzin fil qismah, faqala rajulun wallahi inna hadhihi la qismatun ma udila fiha wa ma urida bihi wajhullah." Qala faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kas-sirfi. Thumma qala faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Qala thumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Qala qultu la jarama la arfa ilaihi ba'daha haditsan. Yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang kisah setelah perang Hunain, di mana Rasulullah SAW ketika perang Hunain yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, Nabi SAW itu memberikan harta rampasan perang yang sangat banyak kepada pemuka-pemuka Quraisy yang baru masuk Islam. Maka dalam hadis ini disebutkan juga oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang ketika Hunain atau setelah perang Hunain. Maka Nabi SAW memberikan kepada para pemuka Quraisy, di antaranya Aqra' ibn Habis 100 ekor unta. Kemudian memberikan juga kepada Uyainah ibn Hasan juga 100 ekor unta. Dan juga dalam riwayat yang lain kemarin sudah disebutkan, ada Abu Sufyan dan juga yang lainnya, diberikan masing-masingnya pemuka Quraisy 100 ekor unta. Wa a'ta unasan min asyrafil Arab, dan memberikan kepada pemuka-pemuka kabilah Arab ketika itu yang baru masuk Islam, masing-masing mereka 100 ekor unta. Dan Nabi SAW memberikan hanya kepada mereka, tidak memberikan kepada kaum Ansar.
Yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan hadis, baik itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, di mana ada sebagian kaum Ansor yang mereka pemuda, mereka sebagian kecil dari mereka mengatakan Rasulullah memberi orang-orang Quraisy, kenapa kita tidak? Atau yang semakna dengan itu. Maka di lain waktu, ya, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ini, datang seseorang dan mengatakan, dan diikuti dengan sumpah. Laki-laki ini mengatakan, wallahi, demi Allah, inna hadhihi laqismatun ma udila fiha. Sungguhnya pembagian ini adalah pembagian yang tidak adil. Dan pembagian yang bukan untuk mencari ridho Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh aku akan memberitahukannya perkataan Anda tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan memberitakan kepada beliau. Dalam riwayat setelahnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud yang berbisik kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, tidak di hadapan umum. Kemudian berubah wajah Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan memerah wajah Nabi SAW karena marah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapakah yang akan bisa berlaku adil kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak adil? Kemudian Nabi SAW mengatakan, semoga Allah SWT merahmati Musa alaihissalam, yang beliau sudah banyak disakiti oleh umatnya, tetapi beliau sabar. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya aku tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kepada Rasulullah, karena beliau sangat kaget ketika melihat wajah Rasulullah SAW berubah dan sangat marah ketika itu. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana perkataan orang ini berbeda dengan hadis sebelumnya tentang sahabat Ansar yang mengatakan, di mana para sahabat Ansar itu sebagian mereka, para pemuda mereka disebutkan, mengatakan Rasulullah memberi kepada yang lain, kita kok enggak diberi. Maka perkataan tersebut bagi Nabi SAW itu bisa dimaklumi. Tapi perkataan di hadis Abdullah bin Mas'ud itu Nabi SAW mendengarnya langsung marah. Kenapa? Karena perkataan tersebut adalah memvonis. Memvonis itu berbahaya. Karena dia mengatakan ini sungguh tidak adil. Itu vonis. Berarti kalau tidak adil berarti apa? Lawan dari adil itu zalim. Beda dengan sahabat Ansar yang tadi mengatakan kita enggak dikasih ya. Kira-kira bahasa sederhananya gitu. Orang-orang Quraisy dikasih, kita enggak dikasih. Tapi tidak ada vonis. Maka ini bisa kita bedakan. Bagaimana di sini Rasulullah SAW langsung marah. Sampai mengatakan bahwasanya kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa lagi yang adil? Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW ketika membagi harta rampasan perang ketika itu, sebagaimana riwayat sebelumnya, beliau memiliki ijtihad, melihat maslahat, dan tentunya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini bisa kita lihat bagaimana kadang
ada perintah dan larangan dari syariat, dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran ataupun Sunnah yang mungkin menurut kita, menurut akal kita, atau kayaknya nggak masuk akal atau apa. Tapi hal seperti itu nggak boleh terlintas dalam benak kita. Maka seorang Muslim, ya dia dikatakan Muslim apa? Istislam, yaitu menerima. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu, dia harus terima. Tidak layak dan tidak boleh dia mengatakan, oh ini nggak boleh, ini nggak adil, ini nggak pas, ini nggak masuk akal, ini nggak seharusnya enggak. Karena Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apapun yang diperintahkan kepada kita, ini adalah bagian dari akidah. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang terbaik. Maka tidak boleh kita dalam hal ini berburuk sangka. Bahkan ini bisa jatuh kepada kekufuran ketika menantang Allah dan Rasulnya, atau mengatakan tidak adil, atau tidak ridho kepada takdir. Ketika Allah SWT sudah mentakdirkan sesuatu, terus sampai kepada nantinya suudzon kepada Allah SWT. Dan ini tidak boleh tentunya. Seorang Muslim hendaknya dia, ya dikatakan Muslim, dia istislam lillah. Bagaimana dia menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT, berarti itu yang terbaik. Maka tidak boleh menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi sampai mengatakan ini tidak adil, ini kezaliman. Hadis selanjutnya, yaitu bab selanjutnya disebutkan di sini bab dzikrul khawarij wa sifatihim, yaitu bab tentang menyebutkan sifat-sifat orang khawarij. Al-khawarij, kata-kata khawarij itu adalah secara bahasa jamak, bentuk jamak dari kata kharijun. Kharijun artinya orang yang keluar. Dikatakan orang-orang ini dikatakan khawarij, itu orang yang dia keluar dari baiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika itu. Itu pertama kali dikatakan mereka khawarij, karena keluar dari ketaatan kepada khalifah yang sah ketika itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan ini terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, walaupun benihnya sudah ada di zaman Rasul. Dan hadis yang akan kita baca itulah benihnya. Dan ini juga sebenarnya benihnya hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Benih khawarij. Di mana orang-orang khawarij ini nanti akan Imam Muslim akan menyebutkan bab-bab setelah ini tentang khawarij yang panjang. Bagaimana mereka menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Kita akan jelaskan nanti ya. Kita akan baca dulu di sini dzikrul khawarij ya wa sifatihim, kata Imam Nawawi yang memberikan judul bab dari kitab Sahih Muslim, yaitu tentang khawarij dan sifat-sifat mereka. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil ji'ranah munsarifahu min Hunain wa fi thawbi Bilalin fiddatun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu minha yu'tin nasa faqala ya Muhammad i'dil faqala wailak wa may ya'dilu idza lam akun a'dil laqad khibtu wa khasirtu, atau laqad khibta wa khasirta in lam akun a'dil. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu da'ni ya Rasulullah fa'aqtula hadzal munafiq. Faqala ma'adallah an yatahaddatsan nasu anni aqtul ashabi. Inna hadza wa ashabahu yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna minhu kama yamrikus sahmu minar ramiyah. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Jabir mengatakan, mengisahkan datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ji'ranah, Ji'ranah suatu tempat dekat dengan Mekah ketika itu.
munsarifahu min Hunain, setelah pulang dari perang Hunain. Jadi ini sama dengan hadis sebelumnya. Ini berkaitan hadis Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi SAW didatangi oleh seorang di Ji'ranah, satu tempat dekat dari kota Mekah. Ketika pulang dari Hunain, setelah pulang dari Hunain, Nabi kembali ke Mekah. Ketika sampai di Ji'ranah, datang seseorang yang ketika itu kata Jabir, dan di baju Bilal ada perak, yang mana Rasulullah SAW menggenggam perak tersebut, kemudian membagikannya kepada manusia. Ya, Nabi SAW membagikan harta rampasan perang ketika itu, yaitu harta rampasan dari perang Hunain. Jadi ini semua sama, kisah perang Hunain. Jadi ini semua terjadi ketika perang Hunain. Bagaimana Nabi SAW memberikan atau membagikan ghanimah atau rampasan perang ketika perang Hunain. Nabi membagikan unta, membagikan emas dan perak dan sebagainya, macam-macam. Kemudian datang seorang mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil." Orang ini langsung mengatakan, "Wahai Muhammad, berlaku adillah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Celaka kamu. Siapakah yang akan berlaku adil jika aku tidak adil? Sungguh laqad khibtu wa khasirtu." Boleh dibaca dua, kata para ulama di sini. Imam Nawawi menyebutkan boleh khibta atau khasirta, atau khibtu wa khasirtu. Artinya khibtu wa khasirtu artinya sungguh aku telah merugi atau celaka. Aku celaka, aku merugi. Illam akun adil, jika aku tidak berlaku adil. Sebagian boleh juga dibaca khibta, dan itu lebih masyhur kata Imam Nawawi. Walaqad khibta wa khasirta. Sungguh kamu yang merugi, celaka, tidak beruntung kalau aku tidak adil. Apa maksudnya? Kata para ulama, kalau seandainya aku tidak adil, berarti kamu apa? Aku ini nabi, berarti kamu mengikuti nabi yang tidak adil, nabi yang zalim, celakalah kamu. Itu maksudnya. Laqad khibtu wa khasirta. Laqad khibta wa khasirta. Sungguh kamu salah celaka dan merugi. Kenapa? Karena kamu mengikuti nabi yang tidak adil. Karena kamu menuduh aku tidak adil, berarti nabimu tidak adil. Kalau nabi tidak adil, kenapa diikuti? Nabi yang diikuti yang adil, itu maksudnya. Maka ini yang lebih masyhur kata Imam An-Nawawi, ini yang lebih tepat dibaca. Sungguh kamu telah celaka ataupun rugi jika kamu mengikuti jika aku tidak adil. Rugi kamu dunia akhirat. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, "Da'ni wahai Rasul, biarkan aku bunuh orang ini. Orang munafik ini," kata Umar bin Khattab. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah SWT an yatahaddatsan nas anni aqtulu ashabi." Aku berlindung kepada Allah SWT, khawatir kalau seandainya nanti manusia berbicara bahwasanya aku telah membunuh sahabat-sahabatku. Sesungguhnya inna hadza wa ashabahu, sesungguhnya ini orang ini dan teman-temannya nanti yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, yang mana bacaan Al-Qur'an dia tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minhu kama yamruqu sahmu minar ramiyah, di mana mereka keluar darinya sebagaimana keluarnya anak panah yang melesat dari sasarannya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak ingin membunuh. Ya, ketika Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, biarkan aku bunuh munafik ini." Maka Nabi SAW ketika itu tidak mengingkari Umar dalam hal orang ini munafik.
Tapi yang diingkari jangan dibunuh. Sebab kalau seandainya orang ini bukan munafik, maka apa? Nabi tentunya akan mengatakan, jangan Anda menuduh. Sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya, yaitu ketika ada sahabat yang dituduh oleh sahabat lain sebagai munafik, maka Nabi mengatakan, jangan Anda mengatakan begitu. Bukankah dia mencintai Allah dan Rasulnya? Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, bukankah dia mendirikan sholat? Maka ini menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengatakan kepada Nabi munafik, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah, maka dia adalah orang munafik. Maka dia bukan sahabat, dia munafik. Tentunya orang munafik kadang ikut berjihad bersama Nabi SAW. Ikut dia perang Hunain. Tapi dia munafik. Kemudian faedah juga dari hadis ini bahwasanya para ulama menjelaskan orang yang dia mencela Nabi SAW, maka hukumannya adalah dia dipancung, dibunuh. Orang yang mencela Rasul, maka dia dibunuh hukumnya. Di sini Nabi SAW ketika Umar minta izin, wahai Rasul, biarkan aku, atau dalam riwayat yang lain nantinya, izinkan aku untuk membunuh orang ini. Kata Nabi, tinggalkan dia. Kenapa Nabi tidak mengizinkan Umar? Ada sebabnya. Yaitu apa? Agar manusia tidak berbicara, tidak mengatakan bahwasanya aku membunuh sahabat-sahabatku. Karena apa? Tentunya orang-orang di sekitar Jazirah Arab, di luar kaum muslimin, tentunya mereka mengetahui orang yang ikut bersama Nabi, berperang bersama Nabi, itu semua sahabat Nabi. Secara zahirnya. Kalau Nabi bunuh berarti apa? Mereka nggak jadi mau masuk Islam. Oh, kita mau masuk Islam, ntar kita kelak dibunuh juga. Itu Muhammad bunuh sahabatnya yang ikut perang sama dia. Nah, maka ini ada maslahat, kata para ulama. Bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang dia Nabi SAW tidak mau atau tidak mengizinkan Umar bin Khattab untuk membunuh orang ini karena apa? Ada maslahat yang lebih besar, yaitu agar orang-orang yang belum masuk Islam mereka tidak berbicara, tidak khawatir masuk Islam. Karena apa? Karena khawatir dia akan dibunuh oleh Nabi SAW. Sudah masuk Islam juga dibunuh juga. Karena tentunya orang melihat hanya secara zahirnya, dia tidak tahu mana itu orang munafik. Makanya para ulama menjelaskan apa? Hukuman bagi orang yang dia mencela Nabi adalah dia dibunuh. Makanya ada kitab namanya As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang yang terhunus buat orang yang mencela Rasul. Itu judul kitab. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW memberikan peringatan kepada para sahabat di sini. Bahwasanya akan ada orang seperti ini. Inna hadza wa ashabahu, kata Nabi. Sesungguhnya orang ini dan sahabat-sahabatnya, orang-orang bersama dia, yaqra'unal Qur'an. Mereka adalah orang yang membaca Al-Qur'an, tapi apa? La yujawizu hanajirahum. Tapi bacaan Al-Qur'an mereka tidak melewati tenggorokan. Hanya sekedar baca saja, tidak sampai masuk ke dalam hati, enggak paham apa yang dibaca. Makanya kita akan bisa lihat nanti banyak orang-orang Khawarij yang mereka hafal Quran mereka, bacaannya lancar, bagus hafalannya, lancar bacaannya. Tapi apa? Tidak paham apa yang dibaca, tidak mengerti apa isi Al-Quran. Maka jangan mudah tertipu dengan orang yang hafal Quran saja. Orang-orang Khawarij itu orang yang banyak hafal Quran, hafal di Al-Quran. Nabi sudah sebutkan, yaqra'un Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran di sini maksudnya apa? Qari di zaman Nabi itu artinya hafal. Mereka hafal Quran, tapi apa? La yujawizu hanajirahum. Tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya apa? Al-Quran itu tidak masuk dalam hati karena enggak paham. Maka kita perlu berhati-hati. Bahwasanya bukan hanya sekedar Al-Quran itu dibaca, dihafal, tapi dipahami dan diamalkan. Itu yang perlu dipahami.
dipahami dan diamalkan, bukan hanya sekedar baca, dihafal. Nabi SAW mengatakan, yamrukuna minhu kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Yang mana mereka keluar darinya sebagaimana keluarnya melesatnya anak panah dari sasarannya. Sebagian para ulama menjadikan hadis ini dalil bahwasanya orang-orang Khawarij itu kufur atau kafir. Walaupun sebagian lagi atau mayoritas para ulama mengatakan tidak sampai orang-orang Khawarij itu kafir. Sebagian mereka mengatakan minal kufri farru, mereka dari kekufuran itulah mereka lari. Mereka tidak menginginkan kekafiran. Maka memang khilaf di antara para ulama. Sebagian mengkafirkan, sebagian enggak. Kemudian hadis selanjutnya, riwayat selanjutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala ba'atha Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa bil Yaman bi dhahabin fi turbatiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina arba'ati nafarin al-Aqra' ibn Habis al-Hanzali wa Uyainah ibn Badr al-Fazari wa Alqamah bin Ulatha al-Amiri thumma ahadun min Bani Kilab wa Zaidil Khair at-Ta'i thumma ahadu Bani Nabhan. Qala faghadibat Quraisy faqalu ayu'ti sanadid najdin wa yad'una. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni innama fa'altu dzalika li ata'allafahum. Faja'a rajulun kathul lihya musyriful wajnataini ghairul ainain nati al jabin mahluqur ra's. Faqala ittaqillah ya Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman yuti'illaha in asaitu aya'manuni ala ahli al-ardi wa la ta'manuni. Thumma adbara rajul fasta'dhana rajulun minal qaum fi qatlihi yurawna annahu Khalid ibn Walid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min dhi'di hadha qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengutus utusan kepada Rasulullah SAW dengan membawa harta sedekah dari negeri Yaman, di mana tentunya Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian untuk berdakwah. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengirim harta zakat ataupun sedekah berupa emas yang masih tercampur dengan tanah-tanahnya. Kemudian Rasulullah SAW membagi emas-emas tersebut kepada di antara 4 orang atau lebih di sini sebut. Yaitu yang pertama Aqra' ibn Habis, Uyainah ibn Badr, Alqamah ibn Ulatha, kemudian salah seorang dari Bani Kilab. Dan kemudian juga namanya Zaid al-Khair at-Ta'i. Kemudian salah seorang dari Bani Nabhan. Ketika itu marahlah sebagian orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, apakah Muhammad memberi para pembesar-pembesar Najd? Najd artinya daerah Riyadh, dan meninggalkan kita orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku memberi ini untuk aku melunakkan hati mereka. Ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dan mereka adalah
kepala-kepala suku dari Najd ketika itu. Maka datang seorang laki-laki yang dia kathul lihyah, kata Abi Sa'id, Abi Sa'id. Yaitu datang seorang laki-laki yang dia jenggotnya sangat tebal, musyriful wajnataini, yaitu pelipisnya agak menonjol, ghairul ainain, matanya cekung, natiul jabin, juga keningnya agak nonjol, mahluqur ra's, kepalanya botak. Kemudian dia berkata, ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faman yuti'illaha in asaituhu, siapa yang akan mentaati Allah kalau aku bermaksiat? Apakah penduduk bumi mempercayai aku dan kalian tidak mempercayai aku? Dalam riwayat yang lain nanti akan disebutkan, ana aminun man fis sama, aku adalah orang yang terpercaya atau aku dipercayai oleh penduduk langit. Apakah kalian penduduk bumi tidak percaya kepadaku? Apa maksudnya? Rasulullah SAW adalah nabi, berarti apa? Penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Dan Allah SWT yang mengutus beliau dan mempercayai beliau untuk menjadi rasul, menyampaikan wahyu. Berarti Allah percaya kepada Rasul. Allah percaya kepada aku, kalian tidak percaya sama aku, gitu ya kira-kira. Tsumma adbar rajul, kemudian laki-laki ini pergi. Kemudian ada salah seorang di antara sahabat yang meminta izin kepada Nabi untuk membunuh laki-laki ini. Maka diriwayatkan dia adalah Khalid bin Walid. Kalau tadi Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang lain Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya akan lahir dari orang seperti ini suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran yang tidak melewati kerongkongan mereka. Yaqtuluna ahlal Islam. Nah, ini salah satu di antara sifat orang-orang Khawarij. Mereka membunuh orang-orang Islam. Wa yada'una ahlal authan, tapi meninggalkan orang-orang penyembah berhala, orang-orang kafir, musyrik dibiarkan tidak dibunuh seperti itu. Jadi orang-orang Khawarij justru dia membunuh orang-orang Muslim karena dia mengkafirkan orang-orang Muslim. Sedangkan orang-orang yang jelas menyembah selain kepada Allah SWT, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak dibunuh sama mereka. Nah, ini orang-orang Khawarij. Mereka hafal Quran. Kita bisa bayangkan itu. Mereka hafal Quran, yang dibunuhnya orang Islam, orang-orang penyembah berhala dibiarkannya. Cobalah, gimana cara berpikirnya? Nah, makanya Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain apa? Sufaha wal ahlam, para pemuda yang akalnya masih cetek. Para pemuda yang akalnya masih cetek, dangkal pemikirannya. Kok bisa-bisanya orang Islam yang dia bunuh, orang-orang yang jelas kafir, musyrik, dia tinggalkan? Ini kan sangat terbalik cara berpikir. Ini orang-orang Khawarij. Dan mereka menganggap itu sebagai jihad, menganggap itu sebagai suatu ibadah kepada Allah SWT. Nah, ini yang berbahaya. Kata Nabi dalam hadis ini seperti itu, yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam. Ini juga hadis yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang mengatakan mereka keluar dari Islam. Yamruquna minal Islam, kata Nabi, mereka keluar dari Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah melesat dari sasarannya. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kalau aku menemui mereka, berjumpa dengan mereka nanti, kata Nabi, aku akan perangi mereka sebagaimana memerangi kaum Ad. Bagaimana memerangi kaum Ad? Maksudnya adalah membinasakan kaum Ad, di mana Allah SWT menghabisi kaum Ad, artinya menghancurkan mereka sampai tidak ada tersisa. Itu maksudnya. Menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya itu.
Ini kita bisa renungkan. Ini apa? Hadis yang kita baca satu-satu. Riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim supaya kita tahu sifat orang-orang Khawarij. Nabi SAW mengatakan dalam apa? Dalam hadis ini, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Ini sifat pertama. Mereka hafal Quran, baca Al-Quran, tapi tidak melewati kerongkongan. Tidak paham. Kemudian apa? Yaqtuluna ahlal Islam, membunuh orang Islam, wa yadau ahlal authan, meninggalkan, membiarkan para orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abi Sa'id, ya sama Abi Sa'id tadi sedikit berbeda apa? Lafaznya tadi ala ta'manuni, kata Nabi, tidakkah kalian percaya kepadaku? Wa ana aminun man fis sama, dan aku adalah orang yang terpercaya atau yang dipercaya oleh orang-orang yang di langit, itu para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mempercayai Rasul. Wa ya'tu ini khabaru sama'i sabahan wa masa'an, dan datang kepadaku berita dari langit tiap pagi dan petang. Aku sampaikan wahyu kepada kalian, kalian tidak percaya. Kemudian apa? Dalam riwayat ini juga disebutkan faqala Khalid bin Walid. Ya, di sini jelas yang bahwasanya minta izin untuk membunuh orang ini adalah Khalid bin Walid. Ala adribu unuqahu, tidakkah boleh aku memenggal leher orang ini, kata Khalid. Faqala la la'allahu ayyakuna yusalli. Kata Nabi, jangan. Karena dia bisa jadi dia sholat. Ya, karena apa? Kalau sholat dia berarti kan dihukumi Islam secara zahir. Apa kata Khalid bin Walid? Wa kam min musallin yaqulu bilisani ma laysa fi qalbihi. Nah ini. Khalid bin Walid mengatakan betapa banyak orang yang sholat dengan lisannya tapi tidak masuk dalam hatinya. Itulah bahasa. Betapa banyak orang yang sholat cuma apa? Lisannya saja dan gerakannya saja tapi tidak masuk dalam hatinya. Faqala Rasulullah, inni lam umar an anquba an qulubin nas. Tapi aku, kata Nabi SAW, tidak diperintahkan untuk apa? Membelah dada manusia. Wala asyqa butunahum, dan juga membelah perut-perut mereka. Maksudnya apa? Ya, kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Khalid dan kepada kita. Maka kita tidak bisa tidak mudah tentunya, dan tidak boleh serampangan menuduh orang munafik. Tapi tentunya di zaman Nabi tahu. Makanya ketika Umar mengatakan tadi sa'aqtul hadzal munafik, Nabi diam. Kenapa? Nabi tahu orang ini orang munafik. Wahyu dari Allah SWT. Karena Allah SWT memberitahu orang-orang munafik kepada Rasulullah SAW. Disebutkan si fulan. Dan disampaikan kepada sahabat yang menjaga rahasia Nabi itu Huzaifah bin Yaman. Si fulan, si ABC disebutkan. Tapi kalau setelah Nabi tentunya nggak tahu. Makanya kita nggak boleh menuduh orang munafik. Kata Nabi apa? Dia akan sholat. Walaupun, tadi mungkin banyak juga orang yang sependapat dengan Khalid tadi. Apa kata Khalid? Banyak orang yang sholat lisannya baik katanya. Kalau bahasa kita, mulutnya aja qomat hamid. Hatinya tidak jelas ya. Kita, kata Nabi, tidak disuruh untuk membelah dada orang. Apa isinya tidak tahu kita. Maka tidak boleh kita menuduh orang. Menuduh orang yang dengan tuduhan yang tidak benar. Kata Nabi, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membelah dada manusia. Membuka atau mencari melihat isi perut mereka, apa isinya. Maka kita hanya bisa melihat apa? Zahirnya saja. Perkara dia munafik, menyembunyikan keburukan dalam Islam, itu Allah SWT yang tahu. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat ini mengatakan, innahu yakhruju min dhi'i hadza qaumun yatluna kitab Allah ratban la yujawizu hanajirahum. Yaitu sesungguhnya akan keluar dari orang ini suatu kaum yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran ratban, dengan suara yang bagus.
dalam riwayat yang lain nanti akan disebut layyan atau layyinan. Layyinan atau layyan. Artinya bisa diartikan sebagian para ulama membacanya layyin, lancar, cepat, atau layyan artinya adalah dia membaca Al-Qur'an tetapi dia palingkan maknanya. Dalam riwayat ini ratban la yujawizu hanajirahum, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Dia baca Al-Qur'an ratban yang bagus. Segar bahasa ratban itu. Basah artinya apa? Baca Al-Qur'annya lancar, bagus. Hafalannya bagus. Tapi apa? Tidak melewati kerongkongan mereka. Kata Nabi, yamruquna minad din, mereka keluar dari agama. Kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Sama dengan riwayat sebelumnya. Kemudian juga ya riwayat selanjutnya tadi juga disebutkan yatluna kitaballah layyinan ratban. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Yaitu mereka membaca Al-Qur'an layyinan. Layyinan di sini sahlan artinya mudah. Artinya lancar, dia baca itu lancar, mudah dia baca, enggak terbata-bata. Lancar berarti bacaannya atau hafalannya lancar. Sahlan dia bacanya enggak mikir. Berarti kan hafalannya apa? Kuat. Sebagian kata Imam An-Nawawi diartikan layyan itu artinya yalwuna al-sinatu, yaitu mereka memalingkan arti dan maknanya dengan lisan mereka. Dia hafal Quran, dia baca tapi dia palingkan artinya, maknanya. Bagaimana dia menafsirkan artinya dengan menurut kehendak dia saja. Itu makna dari layyan. Di mana para ulama menjelaskan mereka menjadikan ayat-ayat yang itu ayat mestinya ditujukan kepada orang kafir, kemudian ditujukan kepada orang-orang Islam. Itu makna dari hadis ini. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini Abu Sa'id menjelaskan bahwasanya ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW ketika beliau membagi harta zakat atau harta rampasan perang, datanglah seorang, dan ini hadis yang paling masyhur dalam hadis-hadis tentang Khawarij, datanglah Dzul Khuwaisirah. Seorang dijuluki Dzul Khuwaisirah. Sering kita mendengar hadis ini atau para ulama atau para ustaz menyebutkan tentang ketika berbicara tentang Khawarij, pasti mereka merujuk kepada hadisnya Dzul Khuwaisirah. Ini dia. Rajulun min Bani Tamim, yaitu dia seorang yang berasal dari suku Bani Tamim. Di mana dia mengatakan, "I'dil ya Rasulullah." Berlaku adillah wahai Rasul. Kata Nabi, "Wailak man wa may ya'dil idza lam a'dil." Celaka kamu kalau aku tidak, dan siapakah yang akan berlaku adil, bisa adil kalau aku tidak adil. Wa qad khibta wa khasirta illam adil. Sungguh kamu celaka dan merugi kalau aku tidak adil. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Idzin li ya Rasulullah adribu unuqahu." Izinkan aku ya Rasul untuk aku penggal leher orang ini. Kata Nabi SAW, "Da'hu, biarkan dia. Fa inna lahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah yunzaru ila naslihi fala yujadu fi syai'un thumma yunzaru ila risafihi fala yujadu fi syai'un thumma yunzaru ila nadiyihi fala yu'khadhu fihi min syai'un wa huwa al-qadah aw qidah thumma yunzaru ila qudadihi fala yujadu fi syai'un sabaqal farth wad dam ayatuhum rajulun aswad ihda adudaihi mithla thadiyil mar'ah wa mithla bad'ah tadardar yakhrujuna ala hini furqatin minan nas qala Abu Sa'id
fa asyhadu anni sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala qatalahum wa ana ma'ahu fa amarahum bidzalika ar-rajul faltumisa fa wujida fa utiya bihi hatta nadhartu ilaihi ala na'ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi na'at. Ya, ini hadis dari Abi Sa'id, ini adalah hadis Dzul Khuwaisirah. Ini yang paling terkenal dan ini riwayat terakhir dari bab ini. Walaupun nanti ada tambahan, ya, masih dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ya semuanya sama. Ada sedikit tambahan riwayat. Kita baca mungkin ini. Riwayat ini sangat penting dan sangat terkenal tentang Khawarij. Di mana Dzul Khuwaisirah datang kemudian mengatakan tadi kepada Nabi SAW untuk berlaku adil. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Kalau aku tidak adil, siapa yang bisa berlaku adil? Kemudian Umar bin Khattab meminta izin untuk memenggal lehernya. Kata Nabi, biarkan dia. Tadi sudah kita sebutkan apa sebabnya. Kenapa Nabi tidak mengizinkan. Kemudian Nabi SAW di sini menyebutkan sifat-sifat Khawarij. Jadi kita lihat di sini. Fa inna lahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Sesungguhnya dia ini nanti akan memiliki teman-teman. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Yaitu apa? Yang mana salah seorang di antara kalian akan menganggap remeh salatnya dibandingkan jika dibandingkan dengan salat mereka. Wa siyamahu ma'a siyamihim. Dan menganggap remeh puasanya dibandingkan dengan puasanya mereka. Maksudnya apa? Sahabat ini, Nabi bercerita kepada sahabat. Kata Nabi, seseorang ini Dzul Khuwaisirah ini nanti akan memiliki teman-teman. Yang kalian, wahai para sahabat, jika kalian bandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, kalian akan menganggap remeh ibadah kalian. Maksudnya apa? Ibadah kalian sedikit. Mereka itu ibadahnya sangat hebat. Banyak. Itu maksudnya. Maka ini salah satu sifat orang Khawarij. Mereka sangat apa? Sangat kuat ibadahnya. Yakhiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kita bisa bayangkan bagaimana sahabat itu salatnya. Tapi sahabat itu sendiri jika membandingkan dengan salatnya orang Khawarij, salat mereka menganggap, wah ini salat kita masih sedikit. Salatnya orang-orang Khawarij sangat hebat salatnya. Maksudnya gimana? Salatnya banyak, mungkin panjang salatnya, banyak rakaatnya dan sebagainya. Kemudian puasa. Mungkin para sahabat puasa wajib, puasa sunnah yang biasa. Tapi mereka puasanya sangat kuat. Maka ini salah satu sifat. Di mana mereka orang-orang yang sangat berlebihan dalam salah satunya dalam ibadah. Kemudian ya mereka sangat kuat dalam beribadah. Makanya orang-orang Khawarij, mereka adalah orang yang di satu sisi mereka adalah orang yang taat beribadah kepada Allah SWT. Jangan ditanya kalau masalah ibadah mereka. Mereka orang yang sangat taat beribadah. Dan sangat jauh dari perbuatan dosa dan maksiat maksudnya. Kenapa? Karena dosa dan maksiat menurut mereka, seorang kalau melakukan dosa besar kafir. Maka orang-orang Khawarij, makanya disebutkan, sebagian para ahli hadis itu sangat, mereka menerima riwayat orang-orang Khawarij. Kenapa? Orang Khawarij nggak pernah berdusta. Karena kalau berdusta kafir. Mereka sangat jaga itu. Dan mereka apalagi nggak berani berdusta atas nama Nabi. Jadi mereka sangat taat. Tapi persoalan Persoalannya mereka keliru dalam pemahaman. Saking dia kuat beribadah, saking dia taat kepada Allah SWT, tidak melakukan maksiat, menjaga diri dari dosa besar. Kemudian orang kalau sedikit salah, kafir. Di sini ada sifat hulu, berlebihan. Maka di sini, ini hadis yang paling masyhur. Kita perlu merenungkan hadis. Bagaimana mereka? Orang yang sangat kuat dari sisi ibadah. Salatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya. Bahkan dari yaqra'un Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an. Lancar hafalannya, bagus hafalannya. Maka bisa kita katakan bahwasanya ibadah, maka ahli ibadah
Belum tentu. Kita tidak boleh tertipu. Karena apa? Tentunya ahli ibadah, orang yang Nabi sendiri mengatakan apa? Fadlul alimi alal abidi ka fadli qamari ala sairil kawakib. Kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Maka ini ya, yang kita harus pahami di sini. Kemudian Nabi SAW tadi mengatakan, yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyah. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Sama riwayat ini dengan yang lainnya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, yang juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Abu Sa'id wa antum qataltumuhu ya ahlal Iraq. Kemudian tamrukuna mariqatun inda furqatin minal muslimin yaqtuluha ula at-ta'ifataini bil haq, yaitu yang akan memerangi mereka nanti adalah orang-orang yang mendekati kebenaran dari dua kelompok. Ini yang akan kita sebutkan mungkin ya pada kesempatan yang akan datang, bahwasanya hadis ini tentunya berkaitan dengan siapakah yang pertama kali memerangi orang-orang Khawarij. Maka mungkin kita akan baca kembali hadis Dzul Qaisirah ini karena waktu yang sudah lewat. Dan faedah dari hadis ini dan juga hadis riwayat setelahnya yang akan menyebutkan nantinya siapa yang pertama kali memerangi orang-orang Khawarij, dan kita akan sedikit bercerita tentang bagaimana terjadinya atau keluarnya firqah Khawarij ini di zaman Ali bin Abi Thalib, dan juga fitnah yang terjadi di zaman beliau, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Membaca zikir setelah sholat, apakah boleh baca ayat kursi dan 3 kul setelah sholat ba'diyah? Enggak. Tentunya baca zikirnya setelah sholat fardu ya. Kita zikir kemudian baca ayat kursi dan 3 kul itu kapan? Bukan setelah sholat ba'diyah, tapi setelah sholat fardu, sebelum sholat ba'diyah. Nah, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.